Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Salamun salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institute. Kali ini kita akan kembali beralih ke topik Wahabi, topik yang selalu muncul baik di Aceh ataupun di daerah-daerah lain di Indonesia dan juga di dunia Islam pada umumnya. Kali ini kita akan mengambil topik khusus tentang mencaci Wahabi. Jadi ada sejenis keyakinan khususnya di Aceh bahwa mencaci Wahabi ini mendapat pahala, atau ada juga yang mengatakan bahwa mencaci Wahabi ini sama dengan zikir pahalanya. Jadi keyakinan ini berkembang di Aceh sampai saat ini, walaupun tidak semua orang Aceh yang sepakat dengan keyakinan ini. Jadi terkait hal ini, terkait kampanye anti Wahabi yang mengatakan bahwa mencaci Wahabi ini mendapat pahala, ini saya pernah melakukan satu penelitian, yaitu saya mewawancarai beberapa ulama dan juga tengku dayah yang ada di Aceh. Jadi informasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa mencaci Wahabi mendapat pahala atau mencaci Wahabi sama dengan zikir, dengan sebutan Wahabi Palih. Wahabi Palih selama ataupun sebanyak 1000 kali, ini pahalanya setara dengan pahala zikir. Ini menurut cerita yang berkembang. Ini diawali pada masa almarhum Abun Aziz di Samalanga. Jadi pimpinan dayah dan juga ulama karismatik di Samalanga waktu itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa beliaulah, yaitu Abun Aziz, yang pertama sekali mengatakan bahwa mencaci Wahabi ini mendapat pahala dan setara dengan pahala zikir. Jadi ada cerita yang menyebut bahwa dulu di masa almarhum Abun Aziz, semoga Allah luaskan kuburnya dan diampuni dosa-dosanya, ini sebelum pengajian, ini ada satu kebiasaan ataupun tradisi untuk mencaci Wahabi terlebih dulu. Jadi ketika orang ini duduk halaqah di balai pengajian, sebelum memulai pengajian, mereka akan mencaci Wahabi seperti berzikir. Jadi Wahabi Palih, Wahabi Palih, Wahabi Palih sebanyak 1000 kali. Ini ada beberapa sumber yang mengatakan demikian. Jadi berawal dari kebiasaan ini yang dilakukan pada masa almarhum Abun Aziz. Dan kemudian keyakinan ini diwariskan ke murid-murid beliau yang saat ini tersebar di seluruh Aceh. Jadi saat melakukan penelitian, saya juga mencoba mengorek ataupun mencari informasi tentang ini pada beberapa ulama. Jadi ada sebagian ulama Aceh ini mengatakan bahwa hal ini benar dipelopori oleh Abun Aziz. Jadi ada beberapa ulama, saya sebut saja namanya. Misalnya Tengku Tubulkaini. Jadi beliau mengatakan bahwa memang benar Abun Aziz mengatakan bahwa mencaci Wahabi itu pahalanya sama dengan zikir. Jadi menurut Tubulkaini, daripada berzikir salah, berzikir keliru, ataupun artinya ucapan-ucapan zikir itu diucapkan secara keliru, lebih baik mencaci Wahabi, Wahabi Palih, Wahabi Palih, nanti pahalanya setara dengan zikir. Daripada zikirnya salah, lebih baik mencaci Wahabi. Ini menurut Tubulkaini, dan beliau meyakini ini benar
pernah terjadi di masa Abun Aziz, dan Abun Aziz yang mengajarkan ini menurut beliau. Nanti bisa dikoreksi ke beliau. Kemudian saya juga mewawancarai ulama lainnya. Misalnya ada salah seorang ulama muda, saya tidak sebut namanya, beliau mengaji kepada anaknya Abu Tanomirah, kepada Walid Tanomirah. Jadi beliau adalah murid daripada Walid Tanomirah. Jadi menurut penuturan Tunku ini, cerita itu benar dan pernah terjadi di Samalanga waktu itu. Tetapi menurut beliau, menurut cerita daripada gurunya yaitu Walid Tanomirah, yang juga diceritakan oleh ayah dan gurunya lagi yaitu Abu Tanomirah, bahwa Abu Tanomirah tidak sepakat dengan model-model seperti ini. Artinya Abu Tanomirah bukan tidak anti Wahabi. Abu Tanomirah juga anti Wahabi, tetapi beliau tidak suka dengan cara-cara yang demikian, cara-cara yang mencaci. Jadi murid daripada murid Abu Tanomirah ini mengatakan bahwa benar Abun Aziz yang mempelopori zikir mencaci Wahabi itu. Tetapi mereka tidak sepakat dengan pola-pola seperti itu. Tapi saya tidak sebutkan siapa Tunku muda ini. Kemudian saya juga mewawancarai seorang ulama muda juga di Biren. Beliau bukan lulusan Mudi, bukan lulusan Samalanga, tapi lulusan di Melabuh, dan saat ini beliau menjadi pimpinan, salah satu pimpinan dayah di Kabupaten Biren. Jadi dayah beliau juga lumayan besar juga, muridnya sangat ramai. Jadi menurut ulama dayah ini, namanya Tunku Munajar, beliau mengatakan beliau tidak yakin itu mencaci Wahabi sama dengan zikir. Beliau tidak yakin dengan keyakinan ini, dan menurut beliau ini keliru. Tapi beliau tidak mengetahui, mengaku tidak tahu apakah ini benar diajarkan oleh Abun Aziz atau bukan. Ini Tunku Munajar ini tidak paham karena beliau tidak mengaji di Samalanga. Demikian keterangan beliau. Tapi pada intinya beliau tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Jadi beliau anti Wahabi. Jadi Tunku Munajar ini juga anti kepada Wahabi, tetapi tidak suka dengan cara-cara yang demikian, karena menurut beliau mencaci ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kemudian saya juga mewawancarai ulama muda lainnya yang juga seorang pimpinan dayah di Kabupaten Biren. Beliau juga menyatakan hal yang serupa, bahwa beliau tidak sepakat dengan keyakinan bahwa mencaci Wahabi mendapat pahala. Jadi tidak saja ulama muda, saya juga mewawancarai beberapa ulama karismatik di Aceh. Jadi salah satunya ada di Samalanga. Jadi saat itu saya mewawancarai Walid Tunku Nur Zahri di Walid Nu Samalanga. Jadi beliau adalah murid daripada Abun Aziz sendiri. Jadi saya pikir keterangan beliau ini penting karena Walid Nu ini pernah belajar kepada Abun Aziz. Jadi menurut pengakuan daripada Walid Nu, selama beliau mengaji dengan Abun Aziz, beliau tidak pernah mendengar bahwa Abun Aziz mengatakan bahwa mencaci Wahabi itu sama dengan zikir. Ini tidak pernah didengar oleh Walid Nu, ini menurut pengakuan beliau. Kalaupun ada, menurut beliau ini hanyalah sendagro, istilah Haji mayang, hanya mayang-mayang. Tapi beliau sepakat bahwa Wahabi ini memang tidak bisa diterima. Cuma beliau tidak sepakat dengan cara-cara mencaci, dan beliau menegaskan bahwa Abun Aziz tidak pernah
menyampaikan itu. Tidak pernah menyampaikan bahwa mencaci Wahabi itu sama dengan zikir. Kalaupun ada, kata beliau, itu hanya candaan daripada Abu Aziz, jadi tidak serius. Kemudian saya juga mewawancarai ulama karismatik lainnya, dan ini saya kira ulama yang mungkin menurut saya ini lebih karismatik dari yang lain, karena ulama ini bukan muridnya Abu Aziz, tapi beliau adalah murid langsung daripada Syekh Mudawali Al-Khalidi, yang diyakini oleh sebagian besar ulama Aceh sebagai guru besarnya Aswaja. Jadi sebagian besar ulama di Aceh ini meyakini bahwa Syekh Mudawali Al-Khalidi ini adalah ulama besar dan juga guru besar bagi Aswaja di Aceh. Jadi ulama karismatik yang saya wawancarai ini adalah murid dari Syekh Mudawali, dan beliau ketika mengaji di Labuhan Haji ini seangkatan dengan Abu Aziz, tapi berada satu tingkat di bawah Abu Aziz. Artinya Abu Aziz lebih senior dari beliau, tapi beliau sama dengan Abu Aziz, keduanya juga murid daripada Syekh Mudawali. Jadi beliau adalah Tumin, Tunku Muhammad Amin Mahmud. Jadi ketika saya menanyakan hal ini, bahwa ada cerita yang menyebut Abu Aziz mengatakan berzikir, mencaci Wahabi sama dengan zikir, beliau langsung memotong pertanyaan saya dengan mengatakan bahwa itu tidak ada, itu bukan pendapat, itu mengacaukan gelombang. Jadi beliau sangat tidak sepakat dengan pernyataan Abu Aziz. Ini Tengku Amin Mahmud. Jadi kesimpulannya, memang cerita ini, kejadian ini pernah terjadi di Samalanga dulu, dan sampai saat ini memang pemikiran ini kemudian terwarisi kepada sebagian murid-murid beliau, yang sebagiannya juga sudah menjadi ulama. Jadi kejadiannya ada, tapi tidak semua ulama Aceh sepakat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Abu Aziz. Seperti kata Tumin, bagaimana mungkin mencaci orang lain ini mendapat pahala? Ini jawaban Tumin ketika saya bertanya kepada beliau. Jadi saya kira tidak perlu aneh, tidak perlu merasa aneh ketika melihat ada di beberapa tempat ini yang memang masih melanjutkan zikir-zikir anti Wahabi ini. Biasanya di acara-acara Maulid ini masih ada Wahabi Palih ini sebelum membaca bacaan yang lain, ini Wahabi Palih ini ada. Kemudian ada juga syairnya, ada satu lagu tentang Wahabi, bahwa Wahabi, pokoknya lagu dalam bahasa Aceh, Wahabi, saya lupa syairnya, tapi ini dari segi seni memang sangat menarik, tapi kontennya, isinya ini memang penuh dengan kebencian yang sebenarnya tidak perlu dan berlebihan. Kemudian kita juga mungkin sampai saat ini ada beberapa dengku youtuber, dalam tanda petik ya, dengku youtuber yang masih mempromosikan zikir-zikir anti Wahabi ini. Jadi bisa dicari di YouTube, banyak sekali video-video yang mengatakan mencaci Wahabi ini mendapat pahala, dan bahkan dia mempraktekkan sendiri sambil dia berbicara Wahabi Palih, Wahabi kurang ajar, Wahabi dang, Wahabi segala macam lah. Jadi dia mengajarkan kepada orang lain tentang keyakinan ini, dan dia juga mempraktikkan sendiri dengan ucapan-ucapannya ketika dia berbicara. Jadi ketika dia berbicara selalu diselingi dengan kata-kata Wahabi Palih, Wahabi Puhi, Wahabi, ya, di kata-kata yang sebenarnya sangat saya tidak tahu apakah kotor, mungkin kotor sedikit kotor ya.
Saya kira demikian. Demikian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ini menurut penelitian saya. Jadi saya sampaikan seperti saya sampaikan di kedai kopi saja, tidak. Karena saya bukan akademikus ya. Jadi ini ada saya tulis di tesis saya. Cuma tesis saya ini tidak belum diterbitkan. Ada di sini tentang persoalan caci mencaci ini. Saya kira cukup untuk sementara. Mungkin nanti di sesi lainnya kita akan bahas lagi tentang isu-isu Wahabi, khususnya yang berkembang di Aceh. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.